luar biasa untuk pelaksanaannya, untuk aset atau bidang aset di BPKAD sangat luar biasa. Dia senior banget di BPKAD. Terima kasih sangat untuk semuanya, sehat selalu dan lanjutkan untuk pelaksanaan ini. Eh, Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan ini kita bisa pengelolaan aset kita bisa tertib, transparan dan akuntabel, khususnya di aset sekolah, serta saya nyuwun untuk dukungan dengan berkoordinasi dengan bidang aset yang ada di cabang dinas. Matur nuwun sangat, sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kacap atas arahannya. Mudah-mudahan kami semuanya bisa melaksanakan apa yang panjenengan sampaikan dengan penuh tanggung jawab. Monggo dilanjut Bapak Kacap untuk mengikuti sosialisasi ajang talenta di Sabah Nugraha. Menurut saya Bapak Kacap ya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan terkait dengan kegiatan kali ini. Sekali lagi, setelah sosialisasi terkait dengan tertib pengelolaan aset ini, sekali lagi kami akan melakukan follow up atau tindak lanjut mendata aset-aset yang ada di Panjenengan di lembaga masing-masing. Terutama menurut saya Bapak Ibu, mohon masing-masing lembaga, masing-masing sekolah negeri harap memiliki master plan sekolah, nih. Semuanya memiliki master plan atau set plan sekolah. Sehingga itu akan salah satu menjadi acuan kami terkait dengan eh, gedung-gedung atau bangunan yang ada di wilayah Panjenengan, nggih. Sehingga pemanfaatan lahan itu bisa bisa terus berkelanjutan. Kira-kira demikian. Selain kaitannya dengan barang inventaris Bu, ini. ya, perempuan nanti salah 5 juta. Mohon Oh, Bapak Bu. Ibu untuk lembaga untuk di-unmute dulu nggih, sehingga tidak mengganggu jalannya Zoom Meet ini. Penyambil, penyambil. Berikut Bapak Ibu, Pak Suryo sudah siap nih, Pak Suryo, ngapunten. Siap, sampun. Ya, oke. Terima kasih Pak Suryo. Sebelumnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan Pak Suryo Handoko Meniko ya, ini adalah eh, golongan 3B ini. Terus saya ini kalimatnya Pak beliaunya notok sampai sudah 15 tahun belum naik ini ya. Selamat menikmati Pak Suryo. Oke. Terus kemudian jabatan beliau adalah AKPD. Oke. Kemudian merangkap Katinda penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan aset BPKAD Provinsi Jawa Timur. Beliau menjadi ASN sejak tahun 1989, pernah di Biro Umum, Biro Perlengkapan, Biro Keuangan, dan saat ini di BPKAD Provinsi Jawa Timur. Itu perjalanan karir beliau terkait dengan aset, Bapak Ibu. Untuk itu tidak perlu kita ragukan lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Kacap tadi. Bapak Kacap mengundang beliau tentunya telah mengenal lebih jauh dan memang beliau yang kita butuhkan. Untuk itu, mari kita dengarkan, kita pahami bersama-sama penyampaian materi, dan insya Allah nanti setelah penyampaian materi akan kami buka sesi tanya jawab. Monggo Pak Suryo, terima kasih. Siap, Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Bapak? Bisa Bapak? Bagus, suaranya bagus, jelas. Oke. Halo? Oke, bagus, bagus Oh, suaranya. siap. Bagus. Oh, siap. Saya matikan videonya ya, biar baterainya nggak cepat habis. Karena Ya, saya di luar. Ya, karena saya di luar. ya. Ya, eh, terima kasih teman-teman semuanya. Eh, Pak Iwan selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur yang ada di Jember, juga merangkap yang di Lumajang.
Pak Cahyo yang dipercayai untuk menghandle acara ini, teman-teman semua, kepala-kepala sekolah yang berada di 50 lembaga, baik di SMA, Matematika, Negeri, di Jember maupun di Lumajang. Syukur Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom dalam rangka eh, tukar pikir terkait tentang pengelolaan barang milik daerah. Eh, ini suatu keniscayaan bagi kita bahwasannya eh, barang milik daerah ini mau nggak mau, ya suka nggak suka, sebagai pedoman kita untuk melakukan eh, kegiatan yang berhubungan dengan barang milik daerah. Eh, kita ketahui memang regulasi ini sebagai rujukan daripada pemeriksa tatkala kita diperiksa oleh pemeriksa internal, misalnya dari inspektorat, juga pemeriksa eksternal dari BPK, Dirjen Dagri, sekarang muncul juga terkait dari MCP KPK. Jadi semua rujuk-rujukan yang ada dalam CMD itulah sebagai pedoman kita untuk mengguide melangkah kita supaya terjadi tata kelola pengelolaan barang milik daerah secara bagus, secara terukur, sehingga pada waktu kita dipasrai oleh pimpinan kita mengelola, sehingga pada akhirnya barang menjadi terkondisi dengan bagus. Bagus sekalian, kami di pimpinan Pak Iwan ya, untuk bagaimana mengelola barang daerah ini, khususnya di lembaga-lembaga itu dapat berjalan dengan baik. Akhirnya yang mau nggak mau kita selaku pembina BPKID kan ini selaku pembantu pengelola barang milik daerah, sifatnya koordinasi yang bisa menjabatani atas penting-penting di dalam OPD tatkala mengalami kesulitan-kesulitan terhadap masalah barang. Tapi bisa merujuk di dalam regulasi yang ada agar supaya kita tidak terjadi kesalahan di dalam manajemen pengelolaan. Dasar hukum yang paling tinggi untuk pengaturan barang PP 28 tahun 2020 tentang perubahan PP 2007 tahun 2014. Ini seiring dengan berjalannya waktu, maka otomatis rujukan di bawahnya, yaitu PP 228 tahun 2014 itu mengubah juga dari Permendagri-nya, yaitu Permendagri nomor 7 tahun 2024, itu adalah mengubah daripada Permendagri 19 yang sudah berjalan sejak tahun 2016. Di tataran bawahnya, yaitu mengatur juga di kami adanya Perda nomor 10. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan kesulitan di dalam menentukan arah kebijakan tentang barang, langsung aja dibuka, di-download regulasi yang saya sebutkan tadi itu. Ya, sehingga pada waktu panjenengan diperiksa, perjalanannya daripada manajemen barang sudah tertata dengan baik berdasarkan aturan-aturan yang setelah kami sebutkan di situ. Rohnya bagaimana, Bapak sekalian? Yaitu ada di DMD-nya. Barang milik daerah itu sama dengan barang yang kita miliki, yaitu yang ada di rumah. Sama. Tinggal barang
Posisinya di mana? Kalau di rumah milik pribadi kita, apakah kita biarkan? Jelas tidak. Pasti kita amankan, kami tertibkan, ya. Kami macam-macam agar supaya barang itu dapat berdaya guna dan masa guna. Perolehnya dari mana? Macam-macam. Bisa jadi pemberian orang tua, ya kan? Hasil sendiri, hasil gonogini, macam-macam kan? Milik pribadi. Tapi kalau barang milik daerah, barang milik daerah berdasarkan ketentuan ya, itu adalah barang atau semua barang yang dibeli oleh APBD atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah. Coba Bapak juga slide yang lain yang di belakangnya dari operator minta tolong. Jadi pengertian barang BMD adalah barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Itu. Untuk itu, untuk itu semua barang-barang ini harus kita amankan dari pencatatannya dan pemanfaatannya. Pasti Bapak bertanya, gimana Pak Suryo? Kata-kata perolehan lainnya yang sah, kan? Kalau dari APBD jelas, yang jelas pengadaan, ya kan, pengadaan dari APBD yang kita peroleh melalui tim APD. Kita menurut anggaran katakanlah 5 miliar diberikan untuk apa komputer, PC, laptop, ya kan, untuk pembangunan, pemeliharaan, semuanya itu dimasuk dalam belanja modal. Itu adalah barang milik daerah yang harus kita amankan. Namun perolehan yang sah itu banyak orang bertanya-tanya kepada kita, apa aja contohnya gitu ya. Perolehan sah misalnya barang itu diperoleh dari hibah, ya, dari hibah. Lalu juga ada donasi. Lalu ada dari kewenangan, asas kewenangan berdasarkan aturan undang-undang yang terupdate terkini, misalnya dengan undang-undang otonomi daerah. Yang dahulu itu adalah kewenangan daripada kabupaten, akhirnya diberikan kepada kementerian atau ke provinsi, sehingga barang itu beralih dari kabupaten atau kota menjadi milik provinsi. Itu perolehan juga. Lalu ada juga akibat perjanjian. Semisal kita membuat perjanjian pinjam pakai, ya kan? Di dalam perjanjian pasal juga ayatnya andai kata dibunyikan, apabila perjanjian pinjam pakai berakhir, maka atas barang yang diperjanjikan, hasil perjanjian itu tidak diperpanjang lagi, maka barang yang dibangun oleh pihak kedua di atas tanah milik provinsi atau barang milik pihak kedua yang ditempelkan pada barang milik provinsi atau pihak satu otomatis menjadi milik pihak satu dan penyerahannya dituangkan dalam berita acara. Itu berarti itu adalah barang perolehan daripada akibat perjanjian. Ada juga terkait masalah barang dari hibah, donasi. Bapak sekalian, di sekolah kan banyak sekali perolehan-perolehan barang itu akibat dari hibah. Misalnya komite sekolah itu dahulu kan masih ada agak luang ya waktunya. Jadi donasi itu akibat perjanjian itu siapa? Jadi akibat perjanjian itu misalnya dari sebentar Pak.
Halo, masih bisa mendengarkan Bapak? Halo, setelah Zoom masih bisa mendengar apa yang kami masukkan? Lanjut, monggo, bagus suaranya. Monggo, Oh siap. ya, ya, ya. Jadi apabila komite di dalam perjalanan waktu, semisal dari iuran-iuran daripada siswa atau orang tua siswa yang dahulu itu, atau penyisian daripada program yang lain, misalnya dirupakan oleh komite itu, misalnya komputer, bentuknya PC atau laptop, ya untuk di ruang kelas itu ya. Atau juga agak gede, ada juga pernah komite itu membeli misalnya Kijang Innova. Ada juga saya pernah memproses juga komite membeli tanah untuk pengembangan daripada sekolah. Nah, agak kebingungan dari komite ini, bagaimana barang setelah dibeli mau diberikan kepada lembaga atau sekolah, bagaimana caranya gitu. Karena ini menyangkut daripada status barang. Kalau masih punya komite, kita tidak bisa mencatat, mengamankan, mengoperasionalkan, dan memelihara aset ini. Karena bukan milik pemerintah, masih milik komite. Untuk itu agar dalam rangka jelasnya status hukumnya dan perolehannya, maka komite harus Suaranya gemah itu. menghibahkan aset ini kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya harus menghibahkan. Dengan cara apa? Ya dari komite itu mengirim surat kepada Dinas Pendidikan atau mengirim surat kepada Sekda Prop Jawa Timur, tembusan Kepala Dinas Pendidikan atau cabang Dinas Pendidikan, agar supaya maksud dan tujuannya itu terlaksana, sehingga barang yang dimiliki komite dengan dihibahkannya kepada provinsi atau kepada sekolah, sehingga nanti semua beban pemeliharaan daripada aset yang diserahkan beralih dari komite kepada sekolah, dan sekolah otomatis pasti mengamankan barang itu untuk digunakan sebaik-baiknya dalam rangka menunjang fungsinya sekolah dengan bisa mengamankan dan memelihara. Kalau statusnya masih punya komite, provinsi tidak bisa memelihara, salah di mata politik anggaran. Untuk itu segera yang komite-komite yang punya aset yang masih belum diserahkan kepada pemerintah melalui cabang dinas atau dinas provinsi, segera dihibahkan modelnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini adalah perolehan sah atau perolehan sah dari putusan hukum yang inkrah. Misalnya apa? Misalnya kita bersengketa terhadap aset. Ya. Muncullah namanya status quo. Tidak bisa melaksanakan kegiatan di sana karena status quo, tidak boleh ada yang melakukan kegiatan di sana. Untuk itu harus ada disidangkan di pengadilan. Amar putusan pengadilan itulah menentukan barang ini milik siapa. Kalau milik provinsi, maka barang itu secara sah legal menjadi milik provinsi tatkala tatkala amar putusan ya, menguatkan bahwa aset itu adalah milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Semenjak itu, maka aset itu dimasukkan menjadi milik Pemprov Jawa Timur melalui Simas Pemprov Jawa Timur dan dilaporkan kepada DPKAD Timur selaku pembantu pengelola. Jadi Bapak sekalian, pengertian barang milik daerah adalah semua barang perolehan
baik dari APBD ataupun perolehan lainnya yang sah. Ya. Yang sah, saya ulang lagi, bisa berasal dari donasi, hibah, ya, habis itu dari eh, eh, undang-undang atau eh, putusan hukum yang inkrah akibat perjanjian itu adalah sumber-sumber barang dari milik daerah. Selanjutnya, Bapak sekalian, terkait masalah siklus, ya siklus barang milik daerah. Barang milik daerah itu dimulai dari adanya perencanaan. Coba Bapak lihat dari gambar siklus itu ya. Itu bahwasannya dimulai dari perencanaan dahulu, Bapak sekalian. Dimulai dari perencanaan, habis itu diadakan anggaran, ya. Direncanakan, habis itu dianggarkan, setelah dianggarkan, diadakan, namanya pengadaan. Ya. Setelah pengadaan barang jenengan catat dan sebagainya, ya kan? Lalu dimasukkan dalam SIMAS, habis itu ditempatkan dalam ruangan, di situ ada kirnya, kartu identitas keuangan, lalu digunakan dalam rangka tusi. Ya, kalau uh, tusinya sudah habis, misalnya begini, perlu sekalian, panjenengan punya tanah seluas katakanlah 1 hektar atau 2 hektar, ya kan? Dan dalam tusi itu sudah terbagi habis untuk ruang kelas, untuk lab, ya kan, untuk lapangan bola, olahraga, ibadah. Ternyata masih ada space yang masih bisa digunakan. Maka barang itu masih dapat diamanatkan, undang-undang itu dapat digunakan oleh pihak lain dengan mekanisme pemanfaatan barang milik daerah yang tidak boleh mengganggu fungsi. Yang kedua, menguntungkan daerah dan menambah pundi-pundi pendapatan. Ya kan? Jadi apa itu modelnya, Mas Suryo? Misalnya kalau di ruang panjenengan masih ada ruang space yang kosong, bisa digunakan untuk penempatan ATM, anjungan tunai mandiri. Ya. Atau modelnya siapa membuat perikatan, bisa jadi bank, ya, Bank Jawa Timur, Bank Jatim, bisa juga dari Bank CA, Bank Sentral Asia, Bank BNI, Mandiri, kayak gitu tuh. Ya, boleh diselipkan di area kosong yang punya panjenengan. Nanti disitulah nanti yang dapat menghasilkan PAD. Bagaimana dengan misalnya digunakan untuk provider penempatan tiang, misalnya gitu ya. Boleh panjenengan membuat itu penguat sinyal, bisa ditempatkan di area-area kosong yang tidak ada perencanaan pembangunan dari sekolah. Bisa juga tatkala panjenengan punya rooftop, ya. Rooftop misalnya panjenengan punya bangunan lantai 2, lantai 3, lantai 4 yang nggak digunakan, di situ masih memungkinkan untuk penempatan penguat sinyal. Ya, maka panjenengan bisa membuat perikatan hukum dengan provider di situ. Lumayan Bapak Ibu sekalian, kayak ATM itu di kami dengan Bank Jatim itu sebulannya itu bisa sampai dengan 2 juta sampai 2,5 juta. Itu untuk Bank Jatim. Misalnya dalam setahun berarti kan bisa 2 juta kali 12. Itu 24 juta 1 tahun. Ada kalanya yang agak bagus, misalnya posisinya ringnya bagus, katakanlah, itu sampai dengan 1 bulannya itu 2,5 juta. Itu per tahun. Kalau untuk monopol penguat sinyal provider itu
berdasarkan penghitungan pasar yang dilakukan oleh KJPP. Bisa di JKN atau KPKNL, bisa juga dari KJPP. Biasanya kalau di Surabaya, kami menyewakan untuk penempatan provider itu antara 25, kalau yang biasa, yang kecil itu, bisa sampai dengan 50 juta per titik daripada penguat sinyal. Jadi penguat sinyal itu ada kalanya 1 kaki, namanya monopol, ada yang 4 kaki. Ditempatkan di posisi yang kosong, ya, ruangan yang kosong, tanah yang kosong, yang tidak ada perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir tidak mengganggu estetika daripada perkantoran atau sekolah. Selanjutnya dari pemanfaatan itu ada juga di misalnya dinilai ya, tadi nilai. Kalau panjenengan misalnya begini, yang saya omongkan tadi itu, kalau mau barang itu dimanfaatkan, maka dinilai oleh KPKNL, DJKN atau KJPP. Atau juga begini Bapak sekalian, Mas Suryo, pernah barang saya pada waktu diserahkan oleh Kapkota kepada provinsi itu masih belum ada nilainya Pak, karena pada waktu itu masih dalam proses pembangunan. Nah, bagaimana caranya barang yang sudah menjadi milik provinsi, namun angkanya masih 0 atau 1, maka panjenengan bisa menggandeng. Kalau tanah, itu sendiri masih bisa. Kalau tanah, misalnya di situ kan ada NCOP di tanah area sana itu, ya. Per meternya katakanlah 500.000 atau 1 juta atau sampai dengan 5 juta. Tinggal tinggal panjenengan mengalihkan saja luasan tanah yang belum ada nilainya itu dikalikan dengan nilai per meter dalam NCOP, ya kan? Kalau misalnya 1.000 yang belum ada nilainya atau nilainya masih 1, 1.000 kali nilai NCOP per meter, katakanlah 500.000, ya tinggal 1.000 kali 5.000. Itu adalah angka penilaian daripada tanah. Bagaimana kalau dengan bangunan? Nah, kalau bangunan, panjenengan bisa minta bantuan cipta karya untuk menilainya. Ya, cipta karya. Nah, disitulah nanti muncul angka tanah dan bangunan. Kalau itu memang satu kesatuan. Kalau hanya tanah, ya tanah saja. Begitu ditulis, sehingga tidak muncul angka 1 atau 0. Gitu. Ya, ya. Ini adalah proses daripada pengelolaan barang ilegal sampai dengan proses penghapusan. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak yang bertanya, Pak Suryo, di kami itu banyak peninggalan-peninggalan daripada eh, zamannya SMA SMK, misalnya gitu ya. Yaitu buku yang banyak sekali, ya, yang sampai dengan menghabiskan ruang kelas. Bagaimana caranya menghapusnya itu? Apakah boleh dibaca? Boleh ditimbun? Siapa yang melakukan? Ya. Bagaimana dengan eh, dari pemberian dahulu Kapkota itu untuk menertibkan barang-barang dimaksud? Maka disarankan dari regulasi itu panjenengan selaku lembaga mengajukan permohonan penghapusan barang-barang yang berada di lembaga, misalnya berupa bangku, kursi, ya kan, buku, habis itu komputer, laptop, itu kepada dinas pendidikan melalui cabang dinas pendidikan. Formatnya menggunakan format aplikasi SIMAS. Bantuan ke cabang dinas minta bantuan ke dinas. Kalau memang nggak bisa, minta bantuan ke kami di BKAD. Nanti kami kasih informasi masalah penghapusan ini. Agar supaya apa? Panjenengan tidak terbebani barang yang begitu banyak
yang menempati area gedung, ya kan, yang menghabiskan digunakan hanya untuk menumpuk buku-buku yang tidak ada gunanya. Nanti dari kami setelah mengevaluasi melihat nanti kembali kami buat penghapusannya. Kami buat SK Gubernur, ya kan? Nanti dibuat berita acara penghapusan. Apakah barang-barang HP itu dihapus dengan cara dijual kepada pihak ketiga. Dengan dihapusnya barang milik daerah yang panjenengan miliki itu, jangan sudah bisa menggunakan lagi area bangunan yang ada sama eh, tidak terbebani neraca panjenengan. Yang dulunya panjenengan punya neraca di situ buku sebanyak 5.000 jenis, nilainya sekian juta. Maka dengan dihapus nilainya sudah nol. Nah, panjenengan nanti bisa mengadakan lagi buku yang terkini, yang tidak up to date tapi yang up to date gitu. Lanjut untuk yang itu sudah selesai. Halaman berikutnya terkait masalah pengamanan barang milik daerah. Barang milik daerah ini Bapak sekalian harus dan wajib hukumnya panjenengan untuk mengamankan. Jangan sampai barang-barang yang panjenengan gunakan itu masih berpotensi untuk diserobot oleh masyarakat. Untuk itu apa yang harus panjenengan lakukan? Yang bisa lakukan pagar. Yang kedua harus sudah ada papan kepemilikan. Misalnya SMA 1 Jember, Negeri 1 Jember. Dan luas sekian, luas sekian. Lalu ada juga SMA 1 mana, SMA 1 mana, luas sekian. Jadi dibunyikan identitas tanahnya. Sertifikat nomor berapa, seluas berapa, untuk sekolah apa. Itu harus ada. Bagaimana dengan tanah yang masih belum ada pagarnya Pak Suryo? Tanah yang tidak berpagar, andai kata memang nggak ada yang andai kata, ya diamankan menggunakan eh, tanaman, ya tanaman lokal, tanaman lokal. Batas-batasnya itu harus juga jelas. Apa itu? Ya harus menggunakan beton, patok beton, ditancapkan di sisi-sisi daripada tanah yang kita miliki. Itu pertanda bahwa tanah itu adalah sudah ada batasnya. Yang kedua, andai kata sudah ada pagar, sudah ada batas tanahnya, lalu sudah berpagar, maka apalagi yang harus dilakukan? Yaitu sertifikasi. Pak Suryo, banyak tanah kami itu belum sertifikat Pak Suryo, karena masih gandeng dengan kabupaten dulu, belum dibalik nama. Bagaimana kalau begitu? Tapi Ibu sekalian, tanah yang bersertifikat belum nama pemerintah provinsi itu masih belum sah. Ya, belum belum maksudnya itu belum lengkap. Kalau sahnya sah tanah itu milik pemerintah, apakah kabupaten, provinsi, kota itu sah. Tapi kalau tanah itu milik provinsi, itu harus nama pemerintah provinsi. Kalau masih punya namanya kabupaten, kota, atau kementerian terdahulu, kewajiban panjenengan untuk membalik nama menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya kan? Bagaimana Pak Surya kalau masih jadi satu dengan SMP, gitu ya? Kan banyak juga itu yang masih belum diseplit. Maka panjenengan punya tugas agar supaya berkoordinasi dengan kepala bidang aset setempat, kepala bidang aset Jember, kalau misalnya gitu, kepala bidang aset Lumajang, begitu,
Ini ternyata asetnya tanahnya masih jadi satu, Pak. Namanya ini masih punyanya kabupaten ini. Minta tolong agar segera dipecah gitu. Kalau memang kabupaten nggak bisa memecah, provinsi panjenengan yang memecah, ya, memecah dengan agar supaya identitas daripada tanah itu ada kejelasan. Tidak bunyi punyanya kabupaten Ngasian. Ya. Panjenengan punya kewajiban untuk melakukan pemecahan daripada sertifikat. Tapi apabila tanah itu masih punya kabupaten kota, panjenengan untuk membalik nama, ya, kepada, nah, siapa yang melakukan itu? Panjenengan dibantu oleh Cabang Dinas sama Dinas Induk Provinsi yang melakukan sertifikasi. Jadi kalau panjenengan nggak bisa, jangan diam, tapi segera koordinasi dengan Cabang Dinas sama Dinas Provinsi di Provinsi Ketinggali untuk melakukan kegiatan sertifikasi aset. Jadi apa tadi, harus ada papan kepemilikan, pagar, ya kan? Lalu sertifikat. Pak Suryo masih belum aman, Pak. Bagaimana kalau itu dibobol maling? Maka kewajiban jenengan harus diamankan aset itu, yaitu dari CCTV. Yang dibangun CCTV. Yang kedua dibangun teralis-teralis. Ya, tatkala sekolah itu berpotensi di situ ada barang berharga. Didebel kunci, kunci pintunya, utamanya barang-barang yang berharga, masukkan ke dalam brankas tahan api. Apa itu yang dimasukkan ke sana? Ya, yang berharga. Mulai dari mungkin IMG, kalau ada di situ masukin ke sana, lalu sertifikat, lalu perjanjian-perjanjian, hal-hal yang berharga yang lainnya. Itu yang harus dipanjenengan amankan terhadap barang milik daerah. Lalu gini, Pak Suryo, saya punya anak nganggur. Sudah sertifikat, sudah dipagar macam-macam. Tapi kan nggak kami gunakan itu, Pak Suryo. Sudah penuh kami, sudah kelebihan tanah ini. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama, panjenengan bisa mengalihkan status barang itu kepada pihak lain. Kalau panjenengan nggak butuh, ya kan, diberikan kepada dinas, dilaporkan, ini nggak kami gunakan, Pak, daripada hilang kami kembalikan ke dinas untuk digunakan yang lain. Tapi kalau panjenengan, eman, boleh yang langel kok no provinsi dinas, ya, berarti panjenengan harus dioptimalkan, diapakan, disewakan kepada pihak lain. Ya, nanti yang mengamankan ini adalah perjanjian. Panjenengan harus punya perjanjiannya. Misalnya Pak Kepala Sekolah membuat perjanjian dengan koperasi, ya kan gitu ya. Digunakan untuk parkir, digunakan untuk sarana usaha, gitu. Atau mungkin eh, digunakan untuk yang lebih gede. Apa itu kayak Alfamart, Indomaret? Boleh nggak? Boleh kalau nggak digunakan panjenengan. Tapi kalau digunakan ya jangan, karena prinsip daripada penyewaan BMT itu adalah aset idle yang nggak digunakan. Dan yang kedua tidak dalam rangka menunjang fungsi. Itu yang dapat disewakan dengan pihak ketiga. Tapi kalau masih digunakan oleh pihak ketiga, ya nggak boleh disewakan karena untuk menunjang fungsi. Lalu bagaimana kalau barang itu nggak diamankan? Jelas, satu, kalau kita melakukan penertiban biayanya sangat tinggi. Kan? Baru kalau orang datang yang membantu pihak kepolisian, Pol PP, camat, lurah, ya kan? TNI, berapa untuk ongkos orang yang membantu kita? Jelas lebih tinggi. Ya kan? Untuk itu maka segera dilakukan pengamanan aset yang belum kita gunakan itu. Lalu siapa yang punya tanggung jawab
atas barang milik daerah. Pasti panjenengan tanya ya, kok didik lembaga yang bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong regulasi, coba jangan buka lagi ya, kewenangan dan tanggung jawab. Ya, di slide yang berikutnya, kewenangan tanggung jawab. Bahwasanya berdasarkan pasal 9 ayat 1, gubernur wali kota adalah pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah. Ya. Ayat 9 ayat 2 huruf C, pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah adalah eh, pasal 9 ayat 2 huruf C, pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah sebagai maksud pada ayat 1 berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah. Lalu yang pasal 12-nya langsung mengarahkan kepala SKPD selaku pengguna barang. Ya, itu bertanggung jawab kepala SKPD selaku pengguna barang. Itu tanggung jawabnya untuk pengamanan barang milik daerah. Ada yang kedua, huruf E-nya, ya, pasal 12 ayat 3, huruf E, pengurus barang sekali dimaksud ayat 1 berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara barang milik daerah. Nah, pasti banyak bertanya, Pak Suryo, saya ini di lembaga, saya nggak punya pengurus barang. Karena apa? Tugasnya udah banyak. Ya, coba panjenengan cari-cari orang, ya, guru-guru masih muda, ya, yang di bawah naungan Sarpras begitu, yang dijadikan sebagai pengurus barang. Ya, guru merangkap pengurus barang, tapi kayak anak masih muda-muda, yang masih energi, yang setiap kali bisa mengopeni barang ada di sana. Kalau dikasih orang tua, nggak jadi, masalahnya butuh intensitas tinggi untuk melakukan kegiatan ini. Lalu pasal 16 ayat 2 huruf D, pengurus barang pengguna Indonesia ayat 1 berwenang untuk membantu mengamankan. Ya, mengamankan. Pasal 17 ayat 3, pengurus barang pembantu sebagaimana dimaksud ayat 1 berwenang dan berwenang membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada kuasa pengguna. Karena panjenengan posisinya berada di kuasa pengguna paling bawah, yaitu eh, jelas pengurus barang yang bertanggung jawab tadi itu untuk mengaman barang ini daerah. Nggak boleh dengan alasan lembaga kekurangan tenaga, maka barang nggak diurus. Itu jelas salah. Karena di sini tanggung jawabnya ada di panjenengan, di pengurus barang wilayah kuasa pengguna barang. Pengguna barangnya itu ada di dinas pendidikan, ya kan? Lalu cabang dinas itu pembantu, kuasa pengguna barang, penjenengannya ada di kuasanya di paling bawah. Sehingga kewajiban penjenengan untuk selalu memonitor peredaran barang, maupun barang, dan terakhir penghapusan barang. Kewajiban pengamanan pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang negara yang berada dalam penguasaannya. Ini sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 19 pasal 296. Apa itu penggunaan fisik, ya, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Pengamanan fisik yang saya sebut tadi itu, kalau sekolah itu adalah harus ada pagar, harus ada sertifikat, harus ada papan nama pemilikan, harus ada patok-patok. Pengamanan administrasi harus tercatat sekalian barang itu di dalam SIMAS BMD kita. Misalnya dalam ruangan harus ada kirnya. Kir itu kartu inventaris ruangan. Semisal di dalam ruangan kepala sekolah, di situ ada laptop, ada PC, ada kulkas, ada meja, ada kursi. Semua barang-barangnya dari ruangan itu harus dicatat di daftar KIR, kartu inventaris ruangan.
Demikian juga di ruang-ruang kelas. Di situ ada bangku, mungkin ada 50, ya kan? Ada slide proyektor, ada apa. Dicatat juga ada AC. Dicatat juga di kelas-kelas itu, ya. Gear, kartu Indonesia Pangan. Semua itu harus ada gear-nya. Lah, bagaimana Pak Surya kalau barang itu mudah berpindah-pindah dari kelas 1 pindah ke kelas 1 seiring dengan digunakannya kegiatan. Maka harus ada buku bantu, ya harus ada buku bantunya. Dulu atau hari ini meja di ruang kelas kimia atau IPA misalnya gitu ya, itu ada 10, ada 50, dikeluarkan 20, dikeluarkan 2 atau 5 ini, maka harus ada pembantunya, dicatat, dikeluarkan oleh ini, digunakan untuk ini tanggal sekian. Nah, pada itu dikembalikan, ditulis lagi, sudah dikembalikan tanggal sekian oleh sekian. Oleh ini, sehingga nanti barangnya lengkap lagi. Jangan sampai barang yang dipinjam nggak dikembalikan, akhirnya akhirnya nggak up to date gitu. Ini pengamanan BMD. Coba slide-nya dibuka ya. Dibuka lagi pengamanan BMD. Pengamanan administrasi yaitu administrasi penatausahaan BMD dalam rangka pengamanan BMD dari sisi administrasi. Dan fisik jika terjadi penurunan fungsi, jumlah serta hilangnya BMD. Pengamanan hukum BMD terjaga melindungi potensi permasalahan hukum. Misalnya sengketa, gugatan, peralihan kepemilikan pihak lain. Itu adalah contoh-contoh barang-barang milik daerah. Lanjut, slide yang berikutnya. Agar mencegah barang itu, ya, ini prinsip ya, prinsip daripada pengamanan, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kapan diketahui BMD tidak aman? Ya. Kapan BMD tidak aman? BMD diketahui tidak aman itu adalah pada waktu barang itu berpotensi ada penyalahgunaan atau diserobot masyarakat. Karena BMD yang diketahui atau patut diduga tidak aman, maka perlu segera dilakukan upaya pengamanan baik fisik, administrasi maupun hukum. Itu panjenengan yang tahu. Maka segerakan langkah-langkah pengamanan fisik, administrasi maupun hukum. Gitu. Kalau barang inventaris yang lainnya agar dilakukan stock of none. Misalnya barang habis pakai, apa misalnya buku-buku misalnya gitu ya, buku apa lajur apa akuntansi kayak gitu ya, itu harus dilakukan stok of none di gudang masing-masing. Yang kedua, fakta lapangan pengawasan pengendalian. Jadi pengurus barang harus sering-sering melihat barang itu di bawah pengendaliannya. Yang ketiga, agar supaya gugatan hukum tidak terjadi dan temuan apik pemeriksaan eksternal. Itu lebih baik dilakukan penguatannya agar supaya tidak rugi di kemudian hari. Ini pengamanan BMD tanah. Coba buka lagi ya. Pengamanan BMD tanah. Jadi saya ulang lagi tadi, ya, plan fisik itu memasang tanda dengan tanah, melakukan penjagaan. Pengamanan administrasi yaitu menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahaan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib. Melakukan langkah-langkah melengkapi bukti kepemilikan tanah, menyimpan sertifikat fotokopinya, membuat kartu identitas barang, melakukan inventarisasi, mencatat dalam barang pengelola pemenang barang daerah. Lanjut slide operator yang tolong. Pengamanan hukum dilakukan terhadap ya, ini berapa ini? Pengamanan BMD tanah. Nah, kali itu ya
pengawalan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat. Ya tadi itu yang disebutkan tadi panjang lebar tadi itu, bahwa tanah yang masih belum bernama sertifikat provinsi harus segera diurus. Ini kan juga yang masih eh, gandeng dengan SD atau SMP harus segera dilakukan pemecahan. Tuh. Tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama Pemprov, nah ini juga harus dilakukan kegiatannya. Kalau panjenengan nggak bisa, minta bantuan cabang dinas. Kalau cabang dinas nggak bisa, minta bantuan ke dinas Indo. Gitu. Kalau nggak bisa, ya menggunakan jasa notaris. Ya, notaris. Yang penting data-datanya jangan sampai kelembran. Ya. Ini pengawalan barang daerah, ya. Pengawalan fisik, pembangunan pagar batas, pembangunan tanda pemilikan, penjagaan, ya ada pas jaga itu juga ada security-nya, CCTV, lalu membuat APAR dikhawatirkan tatkala terjadi kebakaran, satwa dan kendaraan. Bagaimana dengan kalau eh, administrasi semisal untuk coba berikutnya, berikutnya satu lagi, teman-teman operator coba buka lagi pengawalan barang, pengawalan administrasi bangunan. Ya. Nah itu, jadi pengawalan bangunan itu adalah menghimpun, mencatat, menyimpan, dan meneruskan dokumen pendidikan barang secara tertib dan aman. Melengkapi IMB, membuat kartu induk barang, mencatat dalam SIMAS, melengkapi data BSD dan lain-lain. Ini adalah tugas daripada pembantu pengurus barang. Itu. Lalu eh, pengamanan kendaraan, kendaraan. Apa yang dilakukan? Ya, satu, ya harus si pemegang kendaraan itu harus punya SIP-nya, surat izin pemegang kendaraan, SIPK. Jadi jangan sampai kendaraan dipegang oleh seseorang tapi tidak ada suratnya. Yang kedua, cek BPKB di mana posisinya, kapan matinya STNK, kapan dilakukan pemeliharaan untuk mesin, kan gitu. Pemeriksaan berkala itu dalam rangka menambah ekonomis daripada kendaraan operasional. Gitu. Lalu berikutnya pengamanan fisik kendaraan itu adalah setiap orang penyerahannya itu harus ada dokumennya. Misalnya yang tadi sebutkan tadi yang saya lihat itu yaitu ada dari komite, maka harus ada hibah dan serah terima BSD-nya. Itu. Lalu BPKB, STNK, semuanya ini dicatat dan disimpan di dalam dokumen yang ada di panjenengan, yaitu dokumen yang tahan api. Gitu. Ini untuk bahan kendaraan dinas. Lanjut ke pemanfaatan DMD, Bapak sekalian. Coba pemanfaatan DMD. Manfaat dan pemanfaatan DMD. Artinya adalah pendayakan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKBD atau optimasi barang milik daerah dengan tidak mengubah kepemilikan. Apa intinya? Pemanfaatan dapat dilakukan selama tidak digunakan untuk fungsi barang dimaksud. Yang kedua, tidak mengubah kepemilikan. Jadi barang yang digunakan, yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga itu tidak dalam posisi mengganggu fungsi. Yang kedua, tidak mengubah status kepemilikan. Itu wajib kita manfaatkan negara itu. Ya. Tapi kalau masih digunakan oleh yang bersangkutan, jangan dimanfaatkan karena menyalahi kodratnya untuk sewa. Slide berikutnya, pentingnya optimalisasi BMD. Ya. Pentingnya optimalisasi BMD adalah menambah guna dan hasil guna BMD. Sekaligus mengamankan barang milik daerah secara fisik dan administrasi juga hukum. Penghematan anggaran pemeliharaan dan pengamanan.
mencegah permasalahan aset di masa depan dan menghindari biaya tinggi, penertiban dan PAD. Bapak Ibu sekalian, barang modal yang kita sewakan itu kita sudah tidak boleh lagi menganggarkan eh, biaya pemeliharaannya. Karena dalam perjanjian itu semuanya biaya pemeliharaan, misalnya pengecetan, lalu misalnya listrik, air, itu sudah lepas dari kita. Ya, barang yang sudah kita sewa ke pihak ketiga, kita tidak boleh lagi menganggarkan atas biaya-biaya yang ada di sana. Misalnya kita menyewakan untuk kantin, kantin. Seharusnya kantin itu sudah membuka sendiri tokennya, nggak boleh gandeng ke kita. Kalau gandeng ke kita ya harus kita cas kena berapa per bulannya. Demikian juga kalau kita eh, menyewakan untuk ATM. ATM juga nggak boleh gandeng ke kita. ATM harus membuat saluran listrik sendiri menggunakan eh, apa namanya token. Jadi intinya semua barang yang kita sewakan itu kita tidak boleh lagi untuk memelihara dan apa nanti maksud tuh ya. Eh, kenapa satu sisi eh, kenapa satu sisi barang itu eh, penting untuk kita manfaatkan karena kita dapat menambah dua fungsi dan manfaat satu yaitu menambah PAD. Yang kedua, kita tidak lagi menganggarkan biaya pemeliharaan atau zero biaya pemeliharaan. Gitu. Prinsip pemanfaatan barang milik daerah. Lembar berikutnya, ya. Prinsip pemanfaatan barang daerah untuk kepentingan daerah dan kepentingan umum dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan dan fungsi pemerintah. Sepanjang tidak mengganggu. Tanpa melakukan persetujuan DPR. Jadi kalau kita nyewakan itu tidak dengan persetujuan dewan. Kecuali kalau kita tukar guling itu dengan dewan. Tapi kalau hanya sewa menyewa KSP itu tidak perlu dengan dewan karena tidak ada potensi aset hilang. Biaya pemeliharaan dan pengamanan di penempatan mitra manfaatan. Jadi nol biaya pemeliharaan dan pengamanan itu. Pendapatan daerah dari penerimaan barang merupakan penerimaan daerah yang wajib diseluruhkan ke daerah. Jadi barang yang diperoleh dari sewa semuanya harus masuk ke rekening kas daerah. Pasti banyak yang bertanya, nah, untuk apa Pak Suryo kalau saya yang menyewakan tapi kalau dimasukkan ke daerah semuanya? Pak Jenengan nanti punya pencatatan ternyata aset SMA satu Lumajang satu Jember itu dalam satu tahun itu dapat menyetorkan PAD sekian juta. Nah, nanti pasti Pak Jenengan punya eh, punya nama di Bapak Kepala Dinas. Oh, ternyata SMA 1 Jember atau SMA berapa itu punya daya inovasi. Pasti Pak Kadis akan lihat ke sana, survei ke sana dengan Pak Iwan. Ini loh kepala sekolah yang kreatif, ini loh guru yang kreatif. Ya pasti dengan adanya kreativitas itu ditambah lagi dengan belanja modal panjenengan. Nanti setiap penjenengan minta tambahan ruang, minta lab, minta apa, pasti kepala dinas akan lebih mengutamakan daripada kepala sekolah yang tidak ada inovasinya. Gitu. Lanjut, misalnya panjenengan saya kira tidak posisi eh, untuk KSP, tapi tidak apa-apa sebagai tambahan ya. Jadi pembangunan BMD itu di samping sewa, ya, di samping sewa itu ada namanya kerjasama pemanfaatan. Ada bangun guna serah, bangun serah guna. Ya, ada kerjasama infrastruktur.
Jadi selain sewa, karena sewa itu adalah penunjukan langsung, ya, tapi kalau BGS, BSG, KSP itu semuanya harus ditender minimal 3 peserta. Tapi apabila 3 peserta nggak ada, ulang lagi tender lagi, kalau nggak ada langsung ada penunjukan siapa yang menjadi pemenangnya. Nah, di sini sudah ada siklus pengolahan BMD terkait masalah pemanfaatan daerah. Ya, coba panjenengan nanti lihat, ya, ya jangan lihat sendiri, nanti di sini ada penganggaran yang tadi di depan adalah gambar kayak bola, kayak matahari, yang ini disusun agak deret samping. Bentuk-bentuk pembangunan daerah, ya coba buka lagi slide berikutnya. Bentuk-bentuk, ya. Nah ini ada sewa, ada pinjam pakai, ada KSP, ada BGSBSG, ada KSPI. Ya, saya ulang lagi. Kalau sewa adalah penunjukan langsung, ya sewa itu langsung. Masa sewa maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Ya kan? Kalau pinjam pakai itu digunakan oleh mitra dari kota atau investasi vertikal. Ya, itu pinjam pakai. Tidak ada profit oriented di sini. Masanya 5 tahun dan dapat diperpanjang. Lalu KSP atau kerja pemanfaatan, ini masanya adalah 25 tahun, tapi harus dilelang. KSP ini ada dua pendapatan. Satu pendapatan tahunan, yang kedua pendapatan hasil KSP yang dihitung berdasarkan proporsional. Bangun guna serta bangun seraguna ini adalah sifatnya adalah pemerintah tidak mempunyai uang untuk membangun. Ya, misalnya panjenengan butuh hotel, ya, di sekolah untuk penarian pihak ketiga nanti. Panjenengan bisa mengundang investor untuk bekerjasama dengan cara membangun bangunan di sana. Modelnya adalah bangun sana, bangun serbaguna. Ya, nanti dalam waktu 5 tahun perjanjian BGSG selesai, maka bangunan-bangunan itu menjadi milik pemerintah provinsi Jawa Timur. Nah, ini penjelasannya. Objek-objek ini tidak perlu kita baca. Berikutnya slide buka, ya, geser lagi. Ini contohnya. Ya, ini ada contohnya tanah yang digunakan untuk sewa, pinjam pakai, KSPI. Lanjut lagi, ya, slide yang berikutnya. Apakah BMD itu bisa masuk kategori orang sewa? Boleh. Alur proses sewa, ya, alur proses sewa. Coba itu berikutnya itu alur proses sewa. Lah ini panjenengan bisa membaca ini. Itu pertama adalah andai kata panjenengan tidak bisa eh, punya orang, maka panjenengan bisa menuliskan saja di banner di situ aset disewakan, gitu ya. Itu di area depan tanah atau bangunan. Yang kedua ada pembangunan sewa yang diberikan kepada eh, kepala sekolah atau cabang dinas pendidikan atau kepala dinas pendidikan. Lalu dibahas, setelah itu muncul kesepakatan sewa yang dituang dalam berita acara, baru diminta persetujuan sewa kepada kalau kami di Pak Sekda, kalau di sana itu kemungkinan dengan kepala dinas pendidikan, baru membuat perjanjian sewa menyewa. Sebelum 2 hari harus sudah ada surat ke kas daerah. Itu alurnya. Termasuk di sini ada alur proses KSP, BGSG. Lanjut, buka slide-nya. Ya, alur itu alur KSP, BGSG. Ada juga
Apa yang perlu dilakukan untuk inventarisasi dan identifikasi aset potensial. Ini ada promosi dan sebagainya. Sampai dengan terakhir, teman-teman sekalian, ini ada contoh-contoh aset yang dimakan dengan metode sewa. Coba buka lagi slide berikutnya. Ini ada contoh-contoh aset yang disewakan. Lanjut, lanjut dulu. Lanjut. Slide yang berikutnya ini. Ini kami buat percontohan ya, aset yang ada di daerah Kediri. Ini dahulu adalah rumah sakit untuk rumah dokternya, rumah dokter. Karena tidak digunakan, maka kami sulap dan kami sewakan ke Wismi di Jalan Erlangga nomor 20 Kediri. Ada juga di Malang di Logomas. Ada juga yang ada di Magetan, Sarangsari Hill. Ada juga yang ada di Sutomo tapi masih belum berjalan untuk hostel. Jadi begitu teman-teman sekalian, pokok-pokok diskusi pada prinsipnya itu monggo jangan, kalau memang masih belum paham betul atas apa yang saya utarakan ini, contoh-contohnya mungkin belum lengkap. Saya yakin panjenengan punya kasus-kasus yang ada di lembaga yang panjenengan masih belum bisa mengutarakan isi hati kepada Capdim, kepada Pak Sekretaris, Pak Hartono, ke Pak Piawai, Kepala Dinas, Pak Aris Piawai. Maka dalam forum ini panjenengan monggo bisa bertanya kepada kami. Kalau kami, saya yang sudah hampir 25 tahun mengelola aset ini masih belum kami jawab, ya kami catat sebagai PR kami untuk menjawab berikutnya. Tapi kalau dalam forum ini kami bisa menjawab, ya seketika akan kami jawab dalam forum ini. Mungkin itu Pak Cahyo, hampir 1,5 jam kita memberikan paparan ini. Bila mana ada pertanyaan, kami siap untuk bermusyawarah atau berkasih pendapat yang dibutuhkan oleh teman-teman kepala sekolah di Jember maupun Lumajang. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryo atas pemaparannya. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, kita memasuki pada sesi tanya jawab terkait dengan barang milik daerah ini, ya, aset atau hal-hal lain yang mungkin ya ada dalam pengelolaan satuan pendidikan atau sekolah panjenengan. Terus Pak Suryo, ini kami buka 2 sesi, masing-masing sesi 3 penanya, kemudian nanti dijawab secara langsung, artinya 3 penanya kami tampung dulu, kemudian monggo Pak Suryo kami mohon untuk menjawab, kemudian dilanjutkan sesi kedua 3 penanya lagi, kemudian panjenengan juga menjawab. Kira-kira demikian Pak Suryo, ngapunten. Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi pertama kami buka untuk 3 penanya, monggo ya putaran. Monggo Bapak Ibu sekarang. Itu SMA Arjasa yang pertama, SMA Pronojiwo, terus kemudian satu lagi SMA Pronojiwo Arjasa, SMK 5 Jember, cukup itu dulu. Yang pertama SMA Arjasa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya Bagus. jelas ya, Pak. Lanjut.
Selamat pagi Pak Suryo, salam ketemu lagi. Sempat ketemu beberapa bulan lalu di BKAD kaitannya dengan aset. Nah, yang menjadi pertanyaan kami hari ini, langsung saja biar fokus pada poinnya, tentang penghapusan untuk sisa hasil pembangunan. Itu kebetulan kami kemarin dapat apa, bantuan dari provinsi terkait perbaikan atap dan kayu-kayu itu ada beberapa yang masih tanda kutip masih bisa difungsikan. Gitu. Nah, kebetulan luas lahan kami ini tidak begitu luas, jadi ada lahan yang tadinya harus digunakan atau difungsikan untuk kegiatan. Akhirnya untuk properti sisa pembangunan itu digunakan untuk barang-barang tersebut. Nah, ini tentunya akan mengganggu lahan kami. Kira-kira apakah bisa mengajukan penghapusan atau bagaimana? Atau yang kedua, ada opsi kedua, apa mungkin eh, bahan-bahan tersebut yang bisa difungsikan gitu bisa dialih fungsi menjadi pemanfaatan karya untuk anak-anak, pemanfaatan praktek atau apapun mungkin digunakan untuk membuat bingkai atau apa, membuat bangku itu dialih fungsikan dari sisa-sisa bahan tersebut karena bahan itu masih menjadi satu bagian daripada aset bangunan. Nah, ini mohon pencerahan Pak Suryo terkait dengan barang sisa pembangunan tersebut. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Selamat. Untuk berikutnya dari SMA Pronojiwo. Monggo Pak Aris. Assalamualaikum. Bisa Waalaikumsalam. didengar, Bapak? Kok Pronojiwo? Iya, saya Ya, Hidayatullah Waka Sarpras. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah, ini ada satu eh, masalah terkait pagar sekolah, Bapak. Kronologi singkatnya, pagar sekolah sepanjang 30 meter itu pernah ambruk, ya, karena mungkin sudah lapuk. Kemudian karena sekolah terbatas, akhirnya kita mengadu kepada komite karena juga terkait siswa yang dikhawatirkan bisa keluar masuk sekolah tanpa pengawasan, sehingga upaya komite itu kemudian membuat pagar sementara menggunakan galvalum, Bapak. Nah, kalau dari segi aset, ini saya kira secara administratif maupun secara hukum sudah terpenuhi, sudah aman. Cuman terkait materi tadi optimalisasi tentang pencegahan masalah di masa depan, menghindari biaya pemeliharaan yang tinggi, kemudian dalam rangka mengamankan aset daerah ya, karena ini asetnya daerah kok yang mikir jadinya masyarakat atau komite itu kan menurut saya juga kurang etik gitu ya. Nah, ini mohon arahan, mohon pencerahan pagar sepanjang 30 meter ini sebaiknya bagaimana proses pengajuan bantuan atau semacam apa penyelesaiannya itu sebaiknya seperti apa? Karena terkait mengamankan aset negara kan ini, Pak. Demikian dari kami. Terima kasih, Bapak. terima kasih Pak Hidayat. Berikutnya dari SMK. Monggo SMK 5 Jember. Ya, Pak, terima kasih. Oh, dibuka Assalamualaikum videonya. Oh, dibuka dulu videonya. Oh, iya. Siap. Terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Mohon izin Pak, mau bertanya perihal di sekolah kami itu rencana mau mengadakan atau pengadaan jurnal harian Pak, buku jurnal harian untuk anak Indonesia Hebat sesuai dengan jumlah siswa. Nah, itu kan nantinya kan akan masuk aset, Pak. Akan masuk aset. Nah, jurnal ini nantinya keinginan kami akan kami sebarkan ke
seluruh siswa untuk pencatatan jurnal hariannya. Nah, yang kami tanyakan, apabila Pak, apabila nanti eh, ketika berjalan itu ketika berlangsung ada hilang atau kesingsal ya namanya di bawah anak-anak itu pripun Pak? Karena itu masih masuk aset negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan ke karena di SMK Negeri 5 Jember sudah BLUD itu kami sebenarnya kemarin harus melakukan input aset yang dibeli lewat dana fungsional dari BLUD. Namun sudah sekian bulan kami tidak bisa membuka SIMAS untuk aplikasi SIMAS untuk melakukan input barang tersebut atau input aset tersebut. Mungkin itu Pak pertanyaan dari kami. Mohon arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari SMK 5. Mohon izin Pak Suryo, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari SMA Jasa, yaitu terkait dengan penghapusan atau pemanfaatan sisa hasil pembangunan. Ya, jadi ketika sekolah itu ada mendapatkan bantuan, kemudian barang-barang rehab yang semula ada kemudian rehab, ya, kena rehabilitasi atau perbaikan. Nah, barang-barang ini kira-kira dimanfaatkan atau di penghapusannya kira-kira bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua dari SMA Pronojiwo ini terkait dengan pagar yang semula dibangun oleh pemerintah daerah, jadi aset daerah, kemudian terkait dengan beberapa hal, robot dan macam-macam, kemudian diperbaiki oleh masyarakat. Nah, pendanaan ini kira-kira dari sisi pengamanannya bagaimana? Terus kemudian yang ketiga dari SMK 5 Jember, Pak Suryo, ini terkait dengan pengadaan buku, ya. Buku, kemudian buku itu dipegang oleh anak, hilang, lah kira-kira pertanggungjawabannya, kemudian aset BLUD, karena SMK ini ada BLUD, ini tidak bisa membuka aplikasi SIMAS sehingga penginputan, ada permasalahan penginputan. Ini Pak Suryo, monggo bisa diberikan pencerahan kepada kami semuanya, terutama lembaga-lembaga yang bertanya tadi. Monggo kami persilakan Pak Suryo. Terima kasih Pak Cahyo. Eh, saya sangat senang sekali ada respon balik dari teman-teman lembaga yang ini pertanda memang benar-benar menyimak apa yang saya utarakan tadi, ingin menyelesaikan problem-problem yang ada di lembaga. Saya langsung ke SMA Arjasa Pak Selamat ya. Memang banyak Pak Selamat teman-teman lembaga itu yang telepon ke saya, juga ke BPKAD, termasuk Jabat Dinasnya Bu Pinky itu juga sering konsultasi ke kami. Bagaimana hasil pembangunan, semisal kayak genteng yang nggak digunakan banyak dan udah rusak semua, bolehkah diberikan kepada pondok, kan gitu ya. Bisakah digunakan untuk pembangunan pos kamling di sekitar sekolah atau digunakan untuk yang lain? Itu prinsipnya begini. Kalau sisa bangunan itu tidak ada materialnya, tidak ada sisi materinya. Materi itu adalah yang bisa diuangkan. Ya. Yang kedua, bila diuangkan juga tidak material sekali, maka hukumnya itu, ya, kalau hasil bangunan ya, itu kan tidak menjadi inventaris untuk saya. Biasanya memelihara kayak genteng sebagian, ya kan, habis itu gawang-gawang, pintu, gitu ya, tidak itu sifatnya pemeliharaan. Maka tidak harus dihapus, tidak semua harus dihapus. Maka boleh Bapak Ibu sekalian
barang itu didaya gunakan lagi untuk kepentingan-kepentingan yang ada di daerah, kan? Tapi ya dengan harus memfoto dulu, mendokumentkan dulu, misalnya genteng, ya kan? Kayak ditumpuk di situ tambah sulit tambah rusak, ya kan? Yang kedua, estetika sekolah juga jelek. Yang ketiga, sarang daripada ular, kan gitu. Maka boleh kalau ada pondok kecil di situ, mari gitu dibentuk pos kamling, boleh diberikan kepada yang bersangkutan. Tapi difoto, gentengnya sebelum dikasihkan difoto. Pada waktu panjenengan menurunkan genteng yang mau dibongkar itu difoto. Lalu diberikan pada lembaga atau orang di sekitar situ untuk apa? Ya juga difoto. Nah, itu adalah dokumentasi itu yang paling perlu. Karena di situ ada nilai manfaat daripada barang dimaksud supaya tidak hilang historinya. Lalu terkait masalah bagaimana kalau dibuat untuk kata Pak Samu tadi untuk prakarya anak-anak gitu. Monggo Pak, nggak masalah. Karena itu tidak material karena hasil pembangunan. Kecuali kalau panjenengan itu membongkar satu bangunan gedung, ya kan? Untuk dibangun bangunan gedung lagi, maka itu harus dihapus. Nah, penghapusan ini harus dengan SK Gubernur atau SK Sekretaris Daerah. Dan harus ada proses persetujuan dan dihitung oleh Cipta Karya. Begitu. Tapi kalau hanya pemeliharaan, bukan perlu. Tapi kalau ada material ya disisa di situ. Ya hukumnya harus bisa dijual. Kalau itu material Pak. Tapi kalau nggak material banget, oleh namanya sekitar 1.000, orang 100.000, untuk apa kita buat terlalu jauh-jauh? Ya dengan eksekusi, namun harus ada bukti memorialnya, bukti fakta di lapangannya, bukti historinya. Itu Pak Selamat. Prinsipnya oke, enggak masalah. Yang kedua, SMA Negeri 1 Pronojiwo, Pak Hidayatullah. Ya kan, pagar itu ada yang roboh 30 meter, ambruk, kan dipasang di usia kalau gitu Pak. Ini kalau pagar ini harusnya dihapus Pak, harus ada penghapusannya. Karena ini material, ya kan, harus dihapus, ya kan, berapa nanti mengurangi daripada nilai aset. Lalu bagaimana kalau komite hadir di situ? Komite hadir di situ alhamdulillah karena itu menurut anak didik. Dibuatlah pagar sementara. Pertanyaannya, mosok bangun 30 meter gini aja kok harus royo-royo menggunakan jasa daripada komite? Apakah sekolah nggak ada dana untuk itu? Ya, kalau politik anggaran Bapak, ya Pak Selamet melalui lembaga mungkin wakil kepala sekolah di besar terus mengajukan Pak secara uh, anggaran kepada dinas pendidikan agar supaya uh, kepentingan SMA Asal Pronojiwo terpenuhi, yaitu mengajukan RAB-nya kalau 30 meter itu berapa anggaran yang dikeluarkan, berapa yang diminta kepada dinas pendidikan melalui jabatan dinas. Ya nanti saya yakin apakah perubahan atau murni nanti pasti akan dibangun kalau anggarannya ada. Kalau enggak ya ini salah satunya ya bagaimana sekolah bisa mencari dana itu. Itu terakhir Pak, itu Pak. Itu adalah solusi yang terakhir. Seharusnya pemerintah hadir untuk memelihara atau memperbaiki 30 meter yang ambruk ini. Difoto Pak, Pak Hidayat difoto, pagar ambruk ini difoto, nanti kita punya dokumen, panjenengan setelah itu panjenengan minta anggaran perbaikan untuk bangun kembali. Yang 30 juta dihapus, nanti muncul pembangunan baru yang 30 meter tadi itu menjadi belanja modal. Gitu Pak Hidayat. Untuk yang SMA Negeri 5 Jember, kalau saya amati, buku jurnal ini berapa harganya satu item, ya kan? Karena buku yang dinamakan inventaris itu adalah ada syarat-syaratnya.
Yaitu satu barang itu tidak mudah hilang, ya kan? Yang kedua tidak mudah rusak. Ya, yang ketiga tidak berpindah tangan. Yang keempat nilainya lebih dari 100.000. Itu kacamata akuntansinya begitu. Kalau kalau buku jurnal ini nilainya angkanya misalnya cuma cuma 50 gitu ya, atau 15.000, 50.000, di bawah 100 lah katakanlah begitu. Maka masukkan aja menjadi habis pakai. Tidak perlu menjadi ini buku inventaris. Ini jelas panjenengan kesusahan nanti, ya kan? Barangnya hilang, ya apa ngapus ya kan? Habis itu barangnya ya macam lah, macam namanya buku jurnal itu kan ya dibawa kemana-mana oleh anak-anak itu, atau mungkin dikumpul di sekolah bisa jadi ya ketelesut. Yang penting begini Pak, dari SMA Jember 5, jangan sampai panjenengan membuat eh, status baru. Misalnya panjenengan punya punya eh, nilai aset yang di bawah 100, cibuk, ya, cibuk misalnya gitu ya. Cibuk yang di mana? Yang di toilet buat ini belanja modal. Kan ini nggak mungkin ini mudah rusak. Ya kan? Yang kedua jam dinding. Misalnya angkanya kalau cuma beli cuma 75, jangan dimasukkan inventaris. Masukkan aja belanja pakai habis kayak gitu itu. Ya kan? Lalu ya tadi itu syarat-syaratnya. Yang penting jangan barang yang mudah berpindah tangan, jangan mudah rusak, ya, jangan berpindah-pindah. Angkanya dimasukkan komponen pakai habis. Gitu Pak Cahyo, dari tambahan ini. Pertanyaan ini. Terima kasih Pak Suryo. Demikian Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan pada sesi tanya jawab pertama ini. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab kedua. Tetap kami batasi 3 penanya, dan alhamdulillah di sini sudah ada 3 penanya, 3 sekolah yang bertanya, tapi semuanya kok Jember semuanya. Ini Lumajang mana kira-kira ini? Lumajang udah ada ini. Lumajang tidak ada yang mengajukan pertanyaan kira-kira, semuanya dari Jember. Yang pertama kami persilakan SMKN 3 Jember. Monggo videonya dibuka dulu Bapak Ibu. SMKN 3 Jember. SMK 3 Jember, kami persilakan, tapi videonya dibuka dulu. Terus, monggo, kalau bertanya untuk SMK 3 Jember. Kemudian yang kedua, SMA 1 Kencok. Kemudian yang ketiga, SMA N3 Jember. Kami persilakan untuk SMK 3 Jember dulu. Masuk. Tes 1. Suara saya bisa diterima Bapak Ibu? Masuk, Pak. SMK 3 enggak jadi ya? Oke, SMA 1 Kencok. SMA 1 Kencok, Pak Andri. Ya Pak. Ya Pak. Ya, lanjut. Antar orang dulu. Baik Pak. Terima kasih. Pak. Saya Pak Marzuk Waka Sarpras Pak. SMA N1 Kencong. Saya punya ini pertanyaan terkait dengan pemanfaatan BMD. Kami mempunyai aula yang sangat besar. BMD. Pemanfaatan BMD Pak. Aula. Ya, bangunan BMD ya. Halo, suaranya hilang, Pak. Halo. Mau lanjut, Tinto. Ya Pak.
kami mempunyai aula yang sangat besar. Kemudian insya Allah kami akan bekerja sama dengan para alumni SMA N1 Bencong. Ini rencana Pak ya, ini program untuk memperbaiki aula tersebut yang lebih baik. Kemudian kami akan memfungsikan aula tersebut itu bukan hanya untuk para siswa yang aktif, tapi juga nantinya setelah diperbaiki atau setelah direnovasi itu nanti kami akan fungsikan juga untuk umum, bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk umum. Kira-kira pemanfaatan seperti ini itu diperkenankan atau tidak, Pak? Kemudian hasil dari pemanfaatan tersebut itu kira-kira pelaporannya bagaimana? Begitu Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. SMA 3 Jember, persiapan untuk SMK N1 Teko. Oke. Sekarang SMA 3 Jember dulu. Monggo. Terima kasih Pak Cahyo. Saya perkenalkan, saya Bu Umi Fauzia. Saya Waka Sarana Prasarana SMA Negeri 3 Jember. Ada dua yang perlu saya sampaikan Pak Cahyo. Yang pertama adalah bahwa SMA Negeri 3 Jember itu memiliki aset tanah yang terpisah dengan tanah dengan unit inti yang ditempati untuk prasarana SMA Jember. Nah, aset tanah yang terpisah itu Pak, itu sampai saat ini belum kita manfaatkan secara optimal karena letaknya memang jangkauannya agak sulit kalau dari ini matikan. Nah, mungkin ada masukan atau saran yang bisa diberikan dari terkait dengan aset tanah yang terpisah semacam itu, apa yang harus kita lakukan, apakah bisa tukar guling atau seperti apa begitu Pak, sehingga supaya aset tanah kita termanfaatkan. Kemudian yang kedua, apakah SMA seperti SMK untuk unit usaha sekolahnya itu boleh berbadan hukum Pak Cahyo? Ya, itu aja pertanyaan dari kami. Oke. Demikian untuk dari SMA M3. Untuk berikutnya dari SMK Teko. Lumajang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pengembangan aset milik SMK, Pak. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita punya kewajiban untuk mengamankan aset. Di sini kasusnya begini, untuk aset tanah kita ini masih dipinjam secara administrasi. Sebenarnya begini kronologinya Bapak. Sebelum saya bertugas di SMK 1 Tekong, itu sudah ada peminjaman aset berupa tanah yang di atasnya ada bangunan, yang bahkan untuk kantor Balai Penyuluh Pertanian. Itu ada perjanjiannya, berlaku 5 tahun. Kemudian berakhirnya 21 Juli 2025 mengajukan perpanjangan. Dan karena kami hanya punya kewenangan menggunakan saja untuk tidak menyewakan, karena kewenangan penyewaan adalah peminjaman adalah di Dinas Provinsi Jawa Timur, sehingga kami menjawab untuk tidak memperpanjang peminjaman aset oleh Pemkab Lumajang, dalam hal ini digunakan oleh Dinas Pertanian. Itu kondisi sekarang. Sehingga secara administrasi kami sudah mengamankan untuk tidak meminjamkan aset itu untuk Dinas Pertanian dan Pangan Pemkab Lumajang. Namun posisinya masih digunakan oleh Dinas Pertanian tadi, karena posisi peminjaman itu ada di kewenangan memberikan peminjaman itu ada Dinas Provinsi. Maka Sekda Lumajang mengirim surat peminjaman ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Namun sampai sekarang belum ada jawaban dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
tertanggal surat itu 3 September 2025. Nah, dengan kondisi seperti itu, bahwa secara administrasi kami sudah tidak meminjamkan aset SMK, namun demikian secara real masih digunakan untuk kantor, Bapak. Sambil menunggu jawaban dari Dinas Pendidikan Provinsi, kami mempersilahkan aset bangunan dan tanah tadi digunakan untuk kantor Balai Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab Lumajang. Mohon solusinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tekung dari Lumajang. Perlu kami sampaikan Pak Suryo dan beberapa pertanyaan pada sesi 2 ini, sesi 2 tanya jawab. Yang pertama dari SMA 3 Jember, itu SMA 3 Jember punya aset tanah yang terpisah dari induk sekolah, dan sampai dengan saat ini belum termanfaatkan dengan baik. Ya, itu. Nah, itu monggo nanti pencerahannya kaitannya dengan itu. Kemudian yang kedua dari SMA Kencong, itu aula, aula mereka punya aula dan pemanfaatannya bagaimana terkait dengan aula tersebut. Kemudian yang ketiga dari SMKN Tekung, itu ada tanah milik provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, itu yang disewa atau dipinjam pakai oleh oleh Kabupaten Lumajang. Terkait dengan ini, monggo pencerahan, saking panjenengan Pak Suryo, mudah-mudahan ini bisa jadi acuan teman-teman dalam pengambilan langkah-langkah strategis ke depannya. Kami persilakan Pak Suryo, monggo. Makasih Pak Cahyo. Alhamdulillah 3 lagi bertanya. Langsung kami sikapi untuk SMK Negeri 3 Jember. Ibu sudah beberapa kali, kalau tidak salah itu teman-teman SMA Negeri ke saya mengutarakan masalah ini. Karena memang lokasinya agak jauh dari sekolah yang ditempati untuk lembaga. Prinsipnya gini, Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu Gubernur dan Pak Sekda itu kan juga Pak Kadis Pendidikan. Bagaimana lembaga itu berupaya mencari PAD atau pada lain-lain yang sah untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Ya, itu prinsip utama. Jadi apabila ada aset panjenengan yang tidak digunakan untuk tusi atau sebagian digunakan untuk tusi, maka kewajiban panjenengan itu adalah mendayagunakan, mengoptimalkan barang bukti tersebut untuk menjadi PAD. Karena kita dituntut untuk itu. Langsung ke materi SMA 3 Jember. Kalau aset itu di luar jangkauan pengawasan panjenengan dan tidak ada perencanaan kegunaan dari SMA Negeri 3 Jember, maka panjenengan bisa melakukan upaya pemanfaatan BMD dengan cara disewakan kepada pihak lain. Tulis aja. Kemarin saya bilang ke teman-teman SMA Negeri 3 Jember, tulis saja Pak di sana Pak, aset disewakan, nah, gitu. Kasih banner, hubungi Pak Cahyo, gitu, atau kepala sekolahnya, ya, disewakan. Untuk apa? Mau terserah. Tapi kalau itu menggunakan ya prioritas utama digunakan. Jangan ditukar guling. Tukar guling itu gampang diomong Bu, tapi angel dilaksanakan Bu. Karena tukar guling itu menyangkut dewan. Di situ ada komisi C, ya kan, ada juga prosedur yang dilakukan. Karena prinsip dari tukar guling itu harus menguntungkan daerah. Misalnya panjenengan diurupi oleh pengusaha Jember, harus luasannya lebih daripada yang panjenengan miliki. Kadang-kadang panjenengan punya 1 hektar.
aset yang dijadikan objek tukar guling penggantinya harus lebih dari 5 hektar atau 1 hektar. Dan disetujui oleh gubernur sama dewan. Nah, proses politiknya ini agak panjang. Harus dengan komisi C, harus dibahas di anggaran sana, di dewan. Macam-macam lah. Jadi dipansuskan macam-macam. Baru diplenokan. Ini kan high cost biaya yang tinggi, nggak mungkin untuk dilakukan. Bisa kalau panjenengan itu di apa namanya, di saling hibah, mungkin Jember kabupaten ya, jangan pihak ketiga atau perorangan atau PT badan hukum, pasti dengan dewan. Tapi kalau sesama pemerintah itu tidak dengan dewan. Misal Jember zaman koleng, Jember punya tanah apa di sepanjang sekolah, berapa? Punya se, se apa ya, selevel itulah atau seluas itu. Bisa kalau itu sesama pemerintah saling hibah. Kita menghibahkan aset itu kepada Jember, Jember menghibahkan aset kepada panjenengan. Lokasinya berdekatan dengan SMA, SMK Negeri Jember. Itu bisa saling hibah. Tapi kalau rislah tukar guling, ya waduh ampun, itu proses agak panjang dan melelahkan jika biaya tinggi. Ya, kami sarankan ada 2 opsi, yaitu 1, digunakan sendiri untuk SMK Negeri Jember. Kalau enggak, ya disewakan kepada pihak lain. Ya, itu nanti menguntungkan daripada SMA untuk pendapatan. Diseluruhkan kas daerah, Bu. Jangan tapi kalau bulut enggak masalah, langsung dioperasionalkan di situ untuk diputar. Tapi kalau negeri biasa harus melalui kas daerah. Untuk Pak Andri, sebenarnya itu Kencong, ya, itu ada ruangan atau aula. Bagaimana pemanfaatannya? Bolehkah selain digunakan sendiri itu di manfaat pihak ketiga? Boleh Pak, boleh Bapak. Monggo. Itu malah keharusan dari panjenengan dan dorongan kepada kami. Di sela-sela panjenengan itu untuk tusi, bisa panjenengan untuk disewakan harian. Ya. Tapi kalau hasil harian nggak boleh sekarang ini adalah menggunakan retribusi, Pak. Monggo panjenengan dibuat retribusi ya atas pemakaian awal itu menggunakan skema harian atau jam-jaman. Kalau panjenengan itu menjadikan objek retribusi, jenengan bahas dengan cabang dinas, dengan dinas dan panjenengan dulu. Jadi kalau dibuat untuk mantenan, kira-kira 6 jam itu berapa kenanya, atau dibuat 1 hari berapa kenanya, itu modelnya retribusi Bapak. Ya, kalau dibuat untuk perkumpulan, rapat-rapat, kalau dibuat umum misalnya berapa, kalau dibuat TNI Polri atau instansi vertikal atau horizontal gitu, berapa diskonnya, harga diskonnya begitu. Itu dimasukkan pada tarif, namanya tarif retribusi, dan dijadikan objek retribusi yang baru untuk diusulkan kepada Bapenda melalui Biro Hukum. Jadi prinsipnya boleh Pak, bisa juga sendiri juga digunakan untuk umum, tapi menggunakan mekanisme retribusi. Yang kedua Pak Derajat sama negeri tikung ya. Aset dipinjam pakai. Ya, kalau dipinjam pakai Pak, berarti harus ada perjanjiannya. Tapi kalau panjenengan sudah tidak memperpanjang lagi, ya diperpanjang lagi untuk balai benih pertanian, maka masalah melalui Pak Kadis atau Capdin berkirim surat kepada pemerintah Kabupaten Jember, Kabupaten ya pada Tikung itu mana? Jember Lumajang ya, Lumajang. Ya itu dijawab, tadi udah mau dijawab kan. Nah, segera panjenengan menggunakan aset itu, ya menggunakan itu, karena kalau jenengan nggak digunakan, ya gunakan terus oleh Pemkab Jember untuk balai benih pertanian. Ya, maka jenengan harus segera SMA Negeri Tekong ini mempergunakan aset itu. Untuk apa? Untuk ruang praktek pertanian kah atau apakah yang sesuai dengan tusi sekolah itu. Kalau enggak ya nanti
diseruput lagi atau digunakan lagi oleh teman-teman Jember. Ya, andai kata andai kata andai kata Lumajang misalnya berkirim surat kepada kami untuk pinjam pakai, lalu kami buat saran pertimbangan ke Pak Aris selaku Kadis. Andai kata Pak Aris menjawab tidak perlu difasilitasi dan sempat diakhiri, maka kami akan menjawab dari Lumajang itu juga sama. Atas permohonan saudara untuk memperpanjang pinjam pakai di atas tanah pertanian milik Semanur Tekung, maka berdasarkan ini kami belum menyetujui dikarenakan untuk pinjam fungsi daripada Semanur Tekung. Maka prinsipnya satu, ya, dijawab oleh Pak Aris atau untuk dijawab oleh kami BPKAD atas saran pertimbangan daripada ke lembaga atau dinas, nanti kan dijawab. Yang kedua, dari SMA Negeri Tikung harus segera untuk memanfaatkan aset itu, jangan dibuat idle. Kalau enggak ya tetap nanti digunakan lagi oleh pihak ketiga. Dan kalau digunakan saat ini masih digunakan untuk balai benih, ya panjenengan harus memberikan informasi kepada Dinas Pertanian Lumajang. Panjenengan akan kita gunakan sendiri untuk pinjam fungsi. Itu aja Pak Derajat dari kami. Terima kasih. Mohon izin menanggapi. Jadi Bapak, kami dari SMK sudah menjawab ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bahwa tidak memperpanjang. Tembusan kepada Kepala Bidang Dinas dan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur. Dari jawaban itu, dari BKD Lumajang dan Dinas Pertanian itu berkoordinasi dengan kami bahwa kondisinya kalau langsung pindah belum punya tempat, Pak, sehingga kami secara administrasi memang sudah tidak memperpanjang. Nah, dari situ Dinas Pertanian Lumajang itu melalui Sekda mengajukan peminjaman ke Dinas Pendidikan Provinsi sudah tertanggal 3 September tahun lalu, Bapak. Sampai sekarang masih kami tunggu jawabannya. Jadi kami sudah menjawab tidak memperpanjang ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sehingga kami menunggu jawaban dari Ya, kalau gitu, kalau gitu coba nanti dibantu oleh Pak. Ya, Pak Cahyo. Kalau gitu Pak Yayo nanti coba sondingkan ke Pak Iwan, nanti biar Pak Iwan lapor ke Pak Kadis atau Pak Artono agar surat daripada Lumajang dijawab. Kalau itu sudah di sana, ditelusuri dulu apakah surat dari Lumajang itu sudah nyampe di mejanya Pak Kadis. Ya. Kalau belum ya apa yang dijawab kan gitu. Tapi kalau memang tidak ada surat itu ya harus Lumajang mengirim lagi, kemarin nggak nyampe, sehingga nanti ada jawaban Aris selaku Kadis pertama. Oke, terima kasih Pak Suryo atas. Tapi perlahan agar supaya Pak Derajat menggunakan aset itu untuk tusi, masa harus dibuat semuanya oleh teman-teman Lumajang. Jadi kan digunakan aja yang ditempati, yang lainnya jangan kerjakan. Nanti kata itu ada yang tersisa. Itu teorinya Pak Derajat. Ojo dikekno kabeh, jangan menggunakan yang tidak digunakan oleh Lumajang. Itu teorinya. Ya. Oke, terima kasih Pak Handoko. Demikian Pak Derajat, nanti kita bareng-bareng untuk
menyikapi apa ya istilahnya pemanfaatan lahan. Intinya Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Surya selaku narasumber adalah aset-aset yang kita miliki harus berdaya guna, harus bermanfaat, jangan sampai terkena lahannya seperti itu. Jadi banyak hal yang kita dapatkan dari pertemuan kali ini yang membahas tentang pengelolaan aset daerah atau barang milik daerah itu. Demikian Bapak Ibu yang perlu kita bahas bareng dalam forum ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi satu inspirasi untuk kita semuanya melangkah ke depan terkait dengan tertibnya pengelolaan aset atau inventaris yang ada di lembaga panjenengan. Ini sebagai referensi awal, referensi dasar untuk pengembangan nanti sesuai dengan keadaan yang ada di lembaga panjenengan masing-masing. Untuk berikutnya, mari kita beri applause yang meriah untuk Pak Surya selaku narasumber Bapak Ibu. Terima kasih Pak Surya atas bimbingannya, arahannya. Mudah-mudahan panjenengan selalu sehat sehingga selalu bisa mendampingi kami yang ada di sekolah dalam pemanfaatan mengamankan aset daerah milik Provinsi Jawa Timur. Sementara itu Bapak Ibu, kami selaku pembawa acara, pengarah kaitannya dengan kegiatan ini, terima kasih atas rawuhipun panjenengan selaku peserta. Terima kasih kepada Pak Surya yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya ini berkah untuk kita, sekolah kita, keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada yang tidak tepat, yang kurang sopan dan macam-macam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Makanya hebat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Pak Cahyo. Layarnya Pak Suryo nggak kelihatan nih untuk untuk video ini. Itu ya. Siap. Foto. Nah, Kelihatan Pak. Siap. Siap. Sabar Bapak Ibu, kita langsung. Coba ya, izin live ya. 2, 3, ampun. Oh, foto lagi. Ampun, tanpa screenshot, oke. Sudah. Oh. Izin live Pak, izin live. Matur nuwun. Oh, ini. turun. Ini